seseorang yang bergaul dengan makhluk-makhluk dari dunia astral. Bisa merasakan dan menyelami dimensi yang lain. Saya memilih nomor, angka kelahiran. 22. Yusep Abdul Halim lahir di tanggal 22. Sering dimasuki sosok gaib harimau dan bisa memasuki dunia astral. Konon sosok gaib yang mengendalikan hidupnya diturunkan dari kakek buyutnya. Karma baik atau malah karma buruk yang berada di dalam diri Yusep. Kaitannya apa dengan semua yang ada di sekitar kamu serta garis keturunannya ini? Apakah memang ada eyang yang ngomong sama kamu? Jadi di semua keluarga saya itu ada banyak saudara-saudara. Dulu eyang saya pun pernah berkata, saya akan turun kepada 7 turunan saya, tapi saya tidak akan memilih secara sembarangan. Dan dulu meninggalnya pun karena dulu zaman Belanda ya, beliau meninggalnya berubah jadi seekor harimau. Sampai pesan pada keturunanku. Aku punya harimau putih Pajajaran dalam tubuhku dan akan menurun pada anak-anakku nanti. Sampai 7 turunan. Bukan sembarangan yang akan dipilih, tapi hanya pada mereka yang berniat untuk memajukan dan mengharumkan negara. Aku berjanji tidak akan memaksa mereka bila tidak mau. Dan mereka tetap akan mati dengan husnul khotimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aki! Saya merasakan ada apa dengan terapis. Profesi apa yang kamu jalani sekarang? Kalau sekarang sih masih mencari-cari kerja ya. Kamu pernah terjun ke dunia terapis? Pernah. Itu maksud saya. Saya sempat juga mengambil bela diri ya. Bela diri Pencaksilat Cimande kan. Ya. Itu bisa membenarkan tulang yang sudah patah. Oh. Nah, itu diajarkan juga dan ada juga alatnya gitu. Yosep dan Pandi, sparring. Yosep! Kejar dia! Guru, apa yang terjadi, Guru? Tidak apa-apa, semua baik-baik saja.
Guru, maafkan saya. Saya tidak bermaksud untuk menyelakakan teman-teman saya. Tidak apa-apa. Kamu harus lebih banyak bersyukur. Ilmu yang kamu dapat di sini bisa kamu amalkan di mana kamu berada. Baik, Guru. Siapa kamu? Siapa? Tunjukkan dirimu kalau berani. Tunjukkan. Saya yang memanggil namamu, Yusuf. Kekuatan yang ada dalam tubuhmu itu adalah warisan dariku, Yusuf. Tapi kenapa harus saya? Saya telah memilihmu. Kamu terlahir dari keluarga yang berasal dari keturunan kerajaan Pajajaran, Yusuf. Kami sih nggak mensangsikan peninggalan-peninggalan seperti ini karena peninggalan kerajaan tidak hanya sekedar barang-barang tapi juga ajaran ya, Iya, Roy, ya? ajaran. Atau mungkin ilmu ya di sini ya. Nah ini artinya Yosef ya, kamu adalah orang pilihan menurut keluarga. Menurut keluarga. Mau lari kemana lagi kamu? Diam lo, jangan campur lo ya. Macan, macan. Ini tas kamu kan? Iya, makasih banyak ya. Risma? Kamu Risma anaknya Pak Lurah kan? Iya, Yusuf ya. Dulu kita sering main bareng sebelum kamu ninggalin kampung ini. Katanya kamu ngerantau ya, cari ilmu kata bapak. Iya, hampir aja aku nggak bisa kenalin kamu. Kamu tambah cantik ya. Mangkir aja terus ya. Pinjemnya jago, balikinnya nggak bisa. Otaknya dipakai dong. Udah, Yusuf. Kamu bisa masuk penjara cuma gara-gara masalah ini. Apa kamu? Kamu lihat ya. Tunggu pembalasanku. Udah. Nggak apa-apa. Ini di antara dua pilihan, Robi. Saya ingin menyarankan kamu untuk hidup seperti manusia lainnya, hidup bekerja, kemudian bertemu dengan orang banyak. Itu yang saya inginkan dari kamu. Tetapi dalam hati kamu, saya lihat kamu terus menggali informasi kemanapun, ingin bertanya kepada hal-hal yang berhubungan dengan supranatural. Nah, ini Ini apa, Pak? Di dalam kotak ini ada sebuah keris. Keris Galuh namanya. Keris ini sudah ada sejak dulu kala dan dijaga turun-temurun. Keris Galuh, Pak. Iya, keris Galuh. Gunanya untuk pengasihan dan menjaga wibawa. Bapak nggak berani megang karena hawanya sangat panas dan jantung berdetak juga ikutan panas. Tapi keris ini tidak akan menimbulkan panas, nak. Jika dipegang oleh orang-orang yang masih keturunan harimau Pajajaran itu. Ya kan?